Selamat sore Mbak Dia Widurno. Selamat sore Mas Ari. Saya senang bisa menemui Mbak Dia di sekolah Pagesangan. Saya itu pertama tertarik itu namanya Pagesangan, itu kan kehidupan. Okay. Itu saya mengingatkan cerita bagaimana belajar urip gitu. Nah, kami coba lacak itu. Ternyata banyak hal yang sebetulnya perlu berbagi ya. Saya ingin ngajak ngobrol-ngobrol Mbak Dia Widurno itu. Dulu mimpi besarnya membangun masyarakat dari bawah, memberdayakan mereka dengan pendekatan edukasi itu. Ceritane kaya apa? Bisa ngene abote kaya apa? Ora berbagi abot ning berbagi abot ya berarti enteng ya berarti sukses. Karena sebetulnya kalau saya lacak dari perkembangan dunia sekarang ini, industrialisasi, modernisasi itu nggawe bocah pinter itu gampang, tapi nggawe bocah tercerahkan, kreatif itu ora gampang. Nah ternyata dari apa yang saya lacak dari perjuangan, saya sebut perjuangan. Terus sapane saka apa sih sakjane kok iso ning desa ning dusun di sini namanya dusun Wintaos Giri Mulyo, Kecamatan Panggang. Saya ingin diceritakan Mbak Dia, kira-kira dulu mengawali kayak apa dan mimpi besar awalnya kayak apa. Sekalipun membuat atau mempunyai mimpi besar, memulai dari tindakan kecil seperti apa. Saya kira ini penting untuk bisa menjadi ya pengetahuan urip lah. Gitu. Gimana Mbak? Bisa ceritain Mbak? Coba ya Mas ya, karena ceritanya panjang. Iya. Saya kan jalanin proses seperti ini itu sebenarnya sudah mulai mahasiswa, mulai tahun 8 ya kalau nggak salah. Iya. Udah berapa tahun IPB, tuh? Ya. Nggih. Jadi saya memang awalnya sih karena ini aja, awalnya itu karena dulu itu saya sekolah harus kerja, dan kerja yang paling mungkin saya lakukan adalah jadi guru waktu itu. Nah, karena jadi guru, saya banyak baca buku-buku pendidikan gitu. Kebetulan saya dulu belajar tentang biologi yang mungkin nggak secara teknis ngajarin saya tentang apa itu pendidikan dan sebagainya gitu. Nah, saya banyak baca-baca buku, dan dari situ saya banyak menemukan buku-buku aneh ya, yang mungkin sangat jauh dari mata kuliah yang saya harus pelajari gitu. Dan itu harus nyempet-nyempetin baca-baca buku kayak gitu, karena di biologi sendiri juga ketat banget Mas dulu itu, nggak ada waktu luang gitu. Tapi karena saya pengen tahu gitu loh, pendidikan itu apa gitu. Nah saya banyak belajar sendiri gitu, membaca-baca. Nah diawali dari saya nemuin bukunya Freiran itu. Nah itu kok ada cerita tentang pendidikan yang membebaskan kayak gitu-gitu. Terus pendidikan yang memerdekakan kayak gitu. Tapi setelah saya baca itu kok saya nggak nemuin gambar gimana gitu loh. Ini ngaplikasinya gimana, prakteknya. Dia kan selalu nyebut praksis gitu ya. Nah prakteknya gimana gitu. Ya memang harus nanti ada siklus praktek, terus evaluasi, belajar lagi, terus teoritisasi, terus dipraktekin lagi kayak gitu kan siklusnya gitu. Nah tapi prakteknya seperti apa gitu. Nah akhirnya saya banyak pengen karena mencari itu, dan menurut saya itu penting ya buat saya itu, karena itu membuat saya gelisah gitu loh, prakteknya seperti apa gitu. Saya cuma pengen tahu aja. Nah saya mengorganisir anak-anak dulu waktu mahasiswa, yang anak-anak di kampung saya itu di kosan saya itu kan daerah kumuh Mas, banyak anak-anak yang nggak sekolah di situ tuh. Nah, itu saya organisir, itu pengalaman saya mengorganisir pertama kali, tahun 98 sampai 2000. Nah, ketika tahun 2000 lulus, menarik ternyata ini ya. Proses seperti ini itu menarik buat saya gitu. Karena saya mendapatkan hal baru lagi, oh ternyata gini. Awalnya sih menemukan metode-metode yang sederhana, yang membuat anak-anak senang, maksudnya membangun trust ke saya. Selalu dicariin, selalu datang ke saya kayak gitu. Itu awalnya begitu. Nah, terus ketika saya lulus, saya harus berhenti gitu, saya kerja. Akhirnya saya kebetulan saya bekerja di
NGO juga waktu itu yang mengerjakan isu hutan. Nah, di isu hutan itu sebenarnya kesempatan saya untuk bermain ke desa. Itu perkenalan saya, karena kalau yang saya jadi relawan di saat mahasiswa itu kan jadi relawan di urban ya, gitu. Nah, saya masuk yang berbeda, begitu. Nah, ketika saya mendapatkan kesempatan saat saya bekerja di lembaga tersebut, itu kesempatan yang baik itu adalah ketika saya mulai mengenal desa, karakter desa, gitu. Tahu sendiri ya, kalau kuliah itu kan nggak mungkin kan kita didekatkan ke desa dan sebagainya gitu. Jadi itu sebenarnya shock, shock juga gitu saya, oh ternyata begini ya gitu. Nah terus tambah bingung gitu loh, saya ditempatkan di desa, disuruh mengorganisir, terus orang ngerti dan saya nggak punya latar belakang sosiologi atau apa gitu ya, maksudnya antropologi juga enggak, jadi aku bingung ini mesti gimana ya. Nah, akhirnya banyak diskusi. Dari situ mengorganisir itu kayak gimana, kemudian tujuan dari pengorganisasian itu untuk apa, kayak gitu saya banyak belajar dari para senior waktu itu, terus saya dikasih buku-buku banyak gitu untuk dibaca. Nah dari situ saya mulai mengenal desa. Nah pertanyaan saya tentang bagaimana mencari praksis ya, mencari praktek-praktek pendidikan yang memberdayakan itu. Kesempatannya ketika saya ketemu dengan oh iya ya ini gitu. Nah cuman waktu itu karena organisasi saya itu topiknya nggak selalu ngomongin tentang pendidikan kritis gitu ya. Jadi nggak selalu sinkron dengan apa. Ada jadi keterbatasan banyak sekali karena ada tuntutan proyek dan sebagainya. Iya, jadi tapi saya banyak nyuri ilmu dari proses itu gitu. Jadi cara pendekatan ke orang-orang desa bagaimana, bergaul dengan orang desa gimana, prinsip-prinsip pengorganisasian itu saya dapatkan dari situ gitu. Saya ambil itu. Nah, saya bikin proyek sendiri gitu. Maksudnya saya danain sendiri, saya kerjakan sendiri dengan semau-mau saya gitu. Saya pakai desanya itu, lembaga itu gitu. Saya ngorganisir di situ, tapi sudah seizin direktur saya, manajemen proyek. Gitu. Saya bikin ini, tapi saya janji tidak akan mengganggu proyek dan sebagainya. Nah, itu pengalaman kedua mengorganisir di desa. Nah, kayak gitu. Nah, ketika saya bandingkan di kota dan desa, ternyata lebih menyenangkan di desa. Gitu. Saya merasa lebih enjoy gitu. Gitu. Saya kok enak ya, ternyata di desa itu enak gitu. Terus ya pokoknya saya lebih tune in gitu. Saya disuruh tinggal desa 2 minggu, nggak disuruh pulang aja, ya nggak apa-apa gitu maksudnya. Nah udah, terus akhirnya di situ tuh prosesnya bisa berjalan 2 tahun dan saya bikin komunitas sendiri di luar organisasi saya itu. Dan ikatan batin dengan orang-orang di situ kuat banget gitu. Itu yang sebenarnya itu yang pengalaman pertama justru pengalaman kedua tapi pertama di desa dan yang membentuk kayak semacam ideologi saya di situ. Oh, ternyata ini gitu. Pergulatan praksis itulah mulai tercerahkan itu ketika ternyata mungkin pengorganisasian itu begini. Terus pendidikan yang lebih kontekstual. Waktu itu saya belum menyebut sebagai pendidikan kontekstual ya, lebih pendidikan yang mungkin lebih nyambung dengan realita. Relevan dengan realitas begitu. Betul. Nah kok bisa Anda milih Gunung Kidul? Milih di desa kan tipologi desa itu banyak itu. Ada suburban ya, ada desa yang tengah yang pinggirnya pinggir gitu. Jadi kalau pinggirnya pinggir saya bayangin Mbak. Saya membayangkan di Panggang ini memang dulu zaman saya mahasiswa itu terkenal ya sudah kering, susah cari air dan sebagainya, kesulitan. Ya, memang. Nah, Anda milih itu dan Anda jadikan sebagai arena perjuangan dan praktek nilai berikutnya itu gimana? Ya, dari situ itu sebenarnya kan saya mengorganisir yang kedua tadi kan 2000 sampai 2003. 2003. Nah, saya tahu kalau saya harus pindah gitu lah. Nah, tapi kok saya itu merasa bersalah. Kayak saya ada semacam hutang yang belum lunas gitu. Nah, kebetulan lokasi desa saya yang di Bogor itu juga rawan konflik gitu, konflik kehutanan, konflik dengan perhutanan dan sebagainya gitu. Jadi konfliknya itu berbeda dengan situasi di Gunung Kidul. Nah, tapi dari situ saya belajar bagaimana berada dalam kondisi-kondisi yang kritis gitu. Kondisi-kondisi yang marginal, kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi yang bagaimana minim, bisa survival dalam kesulitan yang
desa bukan desa yang gemah ripah loh Jinawi gitu loh. Gitu. Iya, Nah itu ternyata yang membentuk saya gitu loh. iya, Nah, seandainya saya nanti pindah ke Jogja, saya sumpah gitu, saya sampai bersumpah, saya tetap akan membayar hutang saya dan akan mencari lokasi yang memang benar-benar membutuhkan. Bukannya saya sok heroik ya, tapi saya cuman apa yang saya lakukan itu harusnya itu ada kontribusi dari saya, punya makna buat saya dan buat mungkin orang-orang yang sekitar. Saya nggak bayangin dulu itu masyarakat atau nggak bayangin hal-hal besar mas, gitu. Jadi mulai hal-hal sederhana yang mungkin bisa saya lakukan. Prinsipnya begitu. Jadi Anda memulai di sini. Nah, saya awal 2003 itu masih jadi relawan-relawan aja, kenal Medan gitu loh. Saya buta Jogja ya. Buta Jogja dan belum ada bayangan sama sekali. Nah, kebetulan waktu dan prosesnya berjalan agak lambat gitu. Karena saya waktu itu baru menikah di sini, punya anak, gitu, ngurus anak gitu. Jadi saya masih simpan mimpi saya. Banyak kompromi. Nah, tapi tahun 2005 itu saya mulai terlibat di beberapa proyek penelitian waktu itu. Di Gunung Kidul gitu. Menariknya itu di Gunung Kidul. Nah, saya dulu juga nggak bayangin nanti akan ada lokasi di Gunung Kidul yang menarik perhatian dan sebagainya, itu enggak gitu. Jadi waktu itu karena ikut proyek itu, terus akhirnya saya jadi tahu, oh Gunung Kidul tuh begini. Nah, saya setahun ditempatkan di Semanu, di desa-desa setiap hari keliling dan sebagainya kayak gitu. Nah sedikit akhirnya tahu. Tahun 92 itu sudah mengenal panggang. Jalan Jogja. Aku juga lahir dari Jawa Timur, kemudian kuliah di Jogja. Jadi kalau orang punya imajinasi tentang Gunung Kidul ya terbelakang. Di zaman itu loh. Oh sekarang bedanya. Sekarang ya situasinya berbeda sekarang. Nah begitu lihat situasi itu saya tertarik, bisa diceritain Mbak Dia. Pergulatan bukan hanya sekedar nguji nyali tapi perjuangan secara praksis, dan ternyata memulai bisa melakukan dari yang terbatas dengan situasi perjuangan. Anda mulai dari apa ketika sesudah tertarik, kayaknya saya harus mendedikasikan ilmu, bayar utang, mau ben lunas lah. Saya Inggris lunas paling enggak mesti wis meh lah. Itu kayak apa ceritanya? Jadi kan proses saya di Bogor itu saya dokumentasikan kan. Nah, punya catatan gitu ya? Saya waktu itu punya catatan, maksudnya saya belajar apa aja di sana. Itu penting buat saya. Betul. Karena saya mau menyusun langkah di sini, kalau blank kan nggak mungkin kan, harus ada referensi. Nah, hal-hal penting itu saya catat. Oh, dalam pengorganisasian itu harus begini, prinsip-prinsipnya dan sebagainya. Nah, saya terus akhirnya mulai dari membayangkan sebenarnya yang mau saya inginkan itu seperti apa gitu. Nah, saya nggak bayangin nanti akan jadi sekolah pagesangan seperti ini, mengorganisasi petani dan enggak. Waktu itu hanya nanti saya ingin, pokoknya intinya sekolahnya itu, cita-cita pertama adalah saya mau bikin sekolah gitu. Tapi sekolahnya seperti apa yang belum tahu. Yang jelas bukan sekolah yang mainstream, gitu. Nah, bukan sekolah formal, bukan sekolah mainstream. Jadi saya mulai membayangkan nanti sekolahnya mungkin kelompok ya, kelompok. Saya datang ke setiap kelompok, menginap kayak gitu-gitu, mengorganisir kayak gitu. Itu hal-hal yang prinsip itu saya udah bayangin, Mas. Nah, terus saya sering datang ke diskusi-diskusi gitu. Nah, jadi relawan-relawan aja gitu, saya relawan-relawan gitu. Nah, kebetulan ada beberapa teman yang punya proyek di sini. Waktu itu dia beli hutan kayu itu loh, proyek kayu gitu. Nah, terus dia info, ini kayaknya katanya nganu loh, butuh bahasa Indonesia nggak apa-apa, bahasa Jawa nggak apa-apa. Nanti yang lihat nggak tahu. Nah, terus dari situ, dari gaul itu, dari jaringan, terus akhirnya saya dapat informasi di sini kayaknya karena saya itu tipenya kan selalu menggebu-gebu kalau cerita gagasan saya gitu, siapa aja saya tak ajak ngomong gitu. Kayaknya kalau di situ tuh kayaknya kamu bisa deh gitu. Di situ membutuhkan model-model pendidikan sing mbok omongke gitu. Jadi saya memang sudah menuliskan gagasan saya itu rapih, Mas. Jadi teman yang kira-kira nyambung tuh saya ajak ngomong, kasih masukan ya, ini gagasanku kayak gini gitu tuh. Kayaknya ning kono iso cobanen gitu.
Nah, saya dikasih referensi tempat. Nah, dari situ saya mulai ya, tahun akhir 2008. Pintu Anda menekuni di sini itu dari masalah atau dari orang? Orang maksudnya? Ada komunitas yang membantu Anda untuk bergulat gitu, atau dari isunya ini kayak menarik, atau mengalir aja. Yang penting saya datang di sini, saya mau belajar, pokoknya niat saya ingin mendedikasikan niat pendidikan dengan secara praksis. Awalnya sih pertama tadi konsep itu ya, terus saya sudah punya konsep, terus saya juga udah menetapkan value. Oke, jadi saya value yang udah dipegang. Nah, misalnya saya modalitas. Saya tidak mau ini jadi LSM. Oke, karena saya mau membangun apa ya, kalau bahasanya orang-orang sing ngerti biasa digerakkan itu mau membuat transformasi sosial atau apa gitu. Saya nggak pakai itu ya, tapi maksudnya dalam transformasi. Betul. Nah, kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya nanti sumber daya yang akan digunakan untuk digunakan sebagai bahan bakar itu harusnya dimodali oleh pelaku gerakan itu sendiri. Kayak gitu. Itu value yang sudah saya dari awal yakini. Makanya kan banyak bilang saya itu absurd, utopis dan sebagainya, edian gitu-gitu, itu udah biar aja gitu, tapi nggak apa-apa gitu. Kan aku pengen memaknai hidupku ya, mungkin dengan begini cara aku memaknai, walaupun orang bilang ini absurd, tapi kan dia belum nyoba gitu. Aku mau nyoba, nggak masalah. Nah, terus aku juga menghitung resiko. Resiko terburuk itu apa gitu. Resiko-resiko yang aku akan jalani, yang pertama misalnya ya, saya tidak akan menemukan teman. Saya pasti akan berjalan sendiri dan saya akan mendanai semuanya sendiri. Gitu. Mandiri. Iya, gitu. Jadi awal berarti amunisi yang harus saya siapkan apa? Aku butuh duit gitu. Aku mau nyari duit sendiri. Aku buka usaha, Mas, gitu. Aku buka kerajinan craft, aku belajar itu craft. Dan itu tujuanku adalah supaya aku mandiri finansial di keluarga juga, tidak mengganggu keuangan keluarga, dan aku bisa ngongkosi apa yang aku inginkan gitu. Nah, dan kebetulan aku didukung oleh keluarga yang ini. Jadi ini sudah kontrak politik sama suamiku. Jadi aku mau menikah asalkan aku dibebaskan. Nilainya masih jalan. Itu bonus itu. Gampangnya pokoknya aku jarke bae. Aku arepe ning ndi kowe ora oleh ngelarang, dan aku sebelum ketemu kamu sudah begini dan aku tidak ingin berubah gitu. Yang penting kendele ora guling. Nah, dia setuju sebelum menikah gitu. Makanya aku mau. Iya. Enggak ada problem ya. Enggak ada problem gitu. Nah, ketika bergulat mengawali itu memetakan masalah, saya lihat dari cerita Mbak dia ini kan belajar desa ini belajar yang unik, nggak bisa dipolakan. Anda mulai dari belajar di kelas pun Anda resah mengalami pergulatan. Anda memulai dengan apa ketika masuk ini? Pikiran Anda, ono sing podo, sing tak pikirke ono sing ora, jebule gitu. Ono sing sama ono yang meleset gitu, tapi ini pergulatan yang Anda jalankan. Ya, prinsip-prinsip yang saya jalankan yang pertama itu dalam pengorganisasian, saya tidak mau mendekati elit gitu. Biasanya. Saya biasanya akan memulai dari anak-anak awalnya. Kelompok-kelompok yang paling tidak dianggap. Tereksklusif, terpinggirkan, tidak pernah difasilitasi, dianggap baik-baik saja gitu. Anak-anak gitu. Itu juga bukan alasan tunggal ya. Juga karena sebelumnya saya punya pengalaman yang agak panjang. Sejak mahasiswa saya udah mengorganisir anak-anak gitu. Jadi saya pede. Jadi pede saya itu ya baru mengorganisir anak-anak gitu. Ilmu saya itu cukupnya ketemu karo bocah gitu. Setelah dikumpulin diajari mereka. Sebenarnya nggak mengajari. Jadi saya cuman menjadi teman awalnya itu gitu. Teman belajar, konco-konco iki butuh sinau apa gitu. Misalnya teman-teman tuh butuh belajar apa, kalau misalnya belajar sama saya mau nggak gitu. Saya kontrak belajar sama mereka. Saya ini relawan, rumah saya di Bantul. Saya ingin sinau bareng teman-teman. Lah ngapa Mbak kowe kok aduh-aduh rene mbak ngajari ngene tok. Ya ora apa-apa, kan aku terus akhirnya nemu cara nyinaoni kowe piye gitu. Kayak gitu. Terus akhirnya dari situ, dari 1 anak, 2 anak, 3 anak berkembang sampai jadi 50 anak gitu. Dari ketok tular gitu loh. Saya
Pokoknya pertama-tama itu saya targetnya baru ini aja, membangun kepercayaan gitu ke teman-teman. Trust building Ya, biasanya. ya jadi nek konco-konco iki percaya karo aku, dhek dijak apa wae iki mesti gelem. Bisa itu Nah, begitu. makanya ya seneng-seneng aja gitu. Saya ajak mainan, terus apa-apa pokoknya kegiatan yang nggak biasa mereka lakukan. Mereka Nah, jadi biasanya di sekolah itu mereka harus diam, harus ini apa Malah maksudnya? disuruh ngomong. Lah di sini kowe ora, ngomong lek wae. nang sekolahan kowe ora oleh bengok-bengok ning kene kowe oleh dolanan, kowe oleh gojek, kowe bengok-bengok celometan oleh ya. Cuman kita harus gantian kalau ngomong kayak gitu, kita sepakati aja aturannya. Praktek yang kecil-kecil membuat mereka Nyaman akhirnya. Dan Lalu justru dengan ibu-ibu, nah, setelah proses berjalan 5 tahun, akhirnya saya pribadi jadi belajar. Anak-anak itu selamanya tidak bisa mengambil keputusan ketika dia menjadi anak-anak, Yes. gitu. Yang bikinin keputusan itu orang tuanya, gitu. Jadi ketika kita itu bikin perencanaan, biasanya ya kalau udah kelas 3 SMP itu kan bikin perencanaan. Ayah cah kue mengarep arep ngopo. Maksudnya kue bulan depan atau 3 bulan lagi wis meh lulus toh. Kue iki meh ngopo. Nah, aku karo mama kon megawe jembak kayak gitu. Oh, udah lulus sudah aku. Kalau udah ya anak yang dinikahkan, ada saya terkejut sekali gitu. Oh, ternyata begini ya gitu. Nah, dari situ saya memutuskan sepertinya saya harus masuk ke orang tua. Gitu. Tidak hanya mengenali Ya, anak, betul. tapi orang tua karena dia bagian dari Karena entitas awalnya yang memang harus awalnya disentuh, ya. awalnya karena anak-anak tidak bisa membuat keputusan. Orang tua itu tidak hanya ibu tetapi bapaknya Bapak. juga. Awalnya ibu-ibu dulu. Oke. Jadi terus saya targetnya nggak muluk-muluk sih waktu itu. Jadi setiap angkatan itu kan pasti ada kader yang paling dekat dengan saya ya. Nah, terus akhirnya setelah diajak ngobrol gitu kan perencanaannya ternyata kok harus bergantung sama orang tua keputusannya. Nah, akhirnya saya menemui orang tuanya, ngobrol kayak gitu. Ya awalnya mereka defensif ya, sopo itu kok nganu. Ya cuman pengen tahu aja sebenarnya keinginannya orang tua itu apa terhadap anak mereka gitu. Iya. Tapi Nah. kegigihan Mbak Diah Nah, membuat soalnya mereka ini. bukan dari ya. Enggak juga, sebenarnya ya pasti kalau orang Jawa itu kan nggak mungkin menampakkan ketidaksetujuan di depan ya gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Saya niatnya baik kok, maksudnya saya ngomong ke anak-anak juga. Karena sudah ada kepercayaan. Ya, anak-anak terus sudah dibangun. anak-anak percaya, terus dan saya biasanya mendekati ke perempuan ya, ke ibu-ibunya dari ngobrol dari hal-hal yang mereka senangi, masalah-masalah mereka. Nah, akhirnya mulai klik Gabung. gitu. Nah, Terus belajar apa dari Nah, ibu-ibu waktu itu ceritanya? waktu itu sebenarnya nggak belajar apa-apa, cuman pertemuan-pertemuan yang mendukung kegiatan anak-anak, gitu, nggak langsung mas. Utamanya pun anak-anak. Anak-anak itu nyaman juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Nah, pertamanya itu kita ngomongin, saya menarik ibu-ibu itu dari gimana ini anak-anakmu pengennya sinau iki. Nah, awake dhewe sebagai wong tua apa sing iso dikontribusikan Dibuat gitu. sesuatu. Awalnya begitu gitu. Nah, ternyata yang diidentifikasi sama anak-anak itu kan hal-hal yang berkaitan dengan keahlian orang tua gitu. Misalnya belajar tetanen gitu. Jadi kan kita sudah bikin pemetaan partisipatif gitu ya sama anak-anak ya. Kira-kira nanti ke depan mau belajar apa gitu. Nah, ternyata belajarnya tuh pengen pengolahan pangan yang berkaitan dengan hal-hal yang biasa dikerjakan orang tua mereka gitu. Nah, terus tak pampang tuh. Ngeten Bu, niki putra-putra pengen sinau niki. Nah, niki awake dhewe pripun? Nek kula kan mau ngancani. Kayak gitu. Nah, terus lho Mbak gur ngono wae. Nek mau gur ngono wae ya iso, Mbak. Oh nggih. Lah pripun? Ya udah kayak gitu. Ibu-ibu ini ternyata menyambut baik. Baik, dengan bahasa sederhana. Dan mereka seperti diakui gitu. Pertama mereka takjub, kayak gini dia dipelajari ya ternyata. Maksudnya di forum gitu ya. Maksudnya mereka kan bayangin kalau sekolah itu sesuatu yang mewah, jauh gitu ya dari mereka, tidak tersentuh gitu. Wong tani ki ngopo to? Itu sekolahnya priai gitu. Gitu loh. Nah, ketika itu diangkat di sekolah Pagesangan itu mereka takjub gitu pertama.
oh sinaune guru ngene iki. Guru ngene iki. Nek ngene iki wae ya iso tak ajari. Lah nggih, nek ngoten monggo diajari. Heeh. Jebule sekolah iki ya ono cara yang beda ya. Jebule ngene iki to sing disinau. Itu aja yang pertama mereka takjub. Terus lah nggih, jebul nggih ngeten iki to, nek sinau urip ning desa niku ngono. Nah, terus akhirnya saya minta ke mereka, kinten-kinten Bu, niki sing saged. Aduh, kok bahasa Jawa terus ya, Mas? Enggak apa-apa. Tak bahasa Indonesiakan aja. Kira-kira yang seperti ini yang ibu-ibu bisa bantu apa? Kayak gitu. Jadi, terus macam-macam akhirnya. Dia itu selalu pengen menggali mereka. Oh ya. Menggali kebutuhan, menggali keinginan, menggali cita-cita mereka. Nah, mereka kan subjek karena itu. Nilai saya itu. Itulah mereka ya. Praksis. Ya. Dari mereka Betul. dan mereka punya imajinasi. Mbak Dia, bisa diceritakan nggak Mbak apa yang membuat mereka itu yakin dan kemudian ini jadi gede gitu selama 15 tahun Mbak Dia. Ini tapi juga ada hambatan. Kan Jelas. Nanti ngesot-ngesot paribasan. Jungkel-jungkel. Pasti praksis itu tidak semudah dari orang menghafal teori di dalam kehidupan. Sekolah Pakistan, belajar urip itu ternyata nggak mudah, tapi bisa begitu. Bisa dijelasin nggak Pak? Ya, jadi ketika ibu-ibu sudah ini, tak lanjutin ya tadi ya, ke ibu misalnya, terus akhirnya disepakati, oh Simboke Murni ngajari tempe, Simboke Livia iso niwul kayak gitu. Terus akhirnya itu dulu yang dijalani. Jadi saya nggak membayangkan hal yang besar perubahan gitu, yang ini aja yang bisa, hal sederhana yang bisa kita upayakan gitu. Memilih tema pertanian itu juga menjadi hal yang sederhana kan, maksudnya bukan sesuatu tapi dari mereka. Jadi awalnya misalnya ya, kenapa kok pertanian itu ya dari proses aku berinteraksi. Jadi kan saya nggak ketemu anak-anak aja kan, meskipun yang diorganisir anak-anak, saya kan ketemu juga dengan orang tua di sini gitu. Nah, saya belajar tentang bagaimana kehidupan sehari-hari. Nah, saya baru menemukan, oh ternyata yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari itu adalah budaya taninya gitu. Nah, saya ingin, salah satu proses pembelajaran saya dulu di Bogor itu, dari proses mengorganisir yang pertama, yang kedua yang di desa itu adalah pendidikan itu harus dekat dengan kebudayaan. Masalah sekarang yang ada di Indonesia itu pendidikan itu dijauhkan, tercerabut dari kebudayaannya, dari kulturnya, tapi dekat dengan industri. Oke, itu masalahnya. Itu ya. Nah, itu pertama yang harus makanya saya harus mencari landasan apa yang bisa dikembangkan di sini. Kok tiba-tiba muncul pertanian itu nggak bedunduk, jadi saya tidak secara otomatis. Saya riset dulu apa yang, jadi ikutin kegiatan sehari-hari mulai pagi sampai petang tuh ngapain aja kayak gitu. Nah, makanya ketemu ternyata mereka sehari-hari di ladang, terutama di musim sibuk gitu. Nah, kenapa kok anak-anaknya ditinggal di rumah, tidak ada kegiatan tuh karena simbok-simbok bapaknya itu di ini, dan pendidikan menjauhkan mereka gitu, menjauhkan mereka dari kehidupan sehari-hari. Nah, missing linknya itu di situ, Mas, gitu. Di sekolah diajari lain, di jadi rumah, kayak menghadapi kedua kehidupan yang sangat berbeda. Jadi ketika di sekolah dia mengerjakan apa, di rumah sama sekali berbeda. Nggak ada hubungan. Nah, ya Archimedes, hukum Boyle, Newton dan sebagainya, di rumah dia harus ngasuh adiknya, harus masak, harus nganterin simboke negal dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu. Nah, makanya wes kanca-kanca iki ketoke awake dhewe iki sing paling cedhak karo urip mungkin ngene iki, bener ora? Saya cross check ke mereka di tingkat anak-anak. Nah, nek kanca-kanca sinau bab tetanen iki janjane iki piye? Ya ora apa-apa, Mbak, anu kayak gitu. Ya wes, terus akhirnya ketika teman-teman menyetujui, menyepakati bahwa oke, kita bisa melanjutkan ini, baru saya lempar ke kelompok orang tua tadi. Nah, itu ternyata bukan proses yang mudah. Susahnya apa? Ya namanya ini, misalnya kita itu kan tidak ada kontrak kerja, kontrak sekolah atau kontrak enggak, maksudnya gini. Jadi kalau sekolah itu kan biasanya ada outputnya itu ijazah. Ijazah ya. Nah, ijazah. Sehingga mau nggak mau dia harus menyelesaikan proses belajarnya berapa tahun dengan nilai sekian sehingga dia dapat ijazah. Di SP kan enggak. Gitu.
kita juga nggak tahu kapan kita lulusnya kan. Iya, iya. Nah itu yang membuat longgarnya komitmen gitu. Itu juga yang memerdekakan. Nah, itu Karena yang tidak longgar. didikte. Nah, betul. Karena apa? Ya ada plus minusnya, Mas. Dari itu buat saya juga getih juga gitu. Karena misalnya dari 50 anak yang saya organisir tinggal 2. Coba bayangin. Plus minus ini soal sudut Ya, sudut pandang ya. Dari kita plus di wong liya mungkin negatif. Ya, Dan betul. sebaliknya juga. Ya, Tergantung kita bisa enjoy ya, enggak, ya gitu betul. ya. Jadi cuma 4% dari teman-teman yang bertahan. Tapi ternyata karena dia sudah melampaui hal-hal yang rumit-rumit tadi gitu. Jadi wis dijak ngesot, dijak jungkel, dijak melayu, dijak nabrak-nabrak kayak gitu. Jadi berarti dia selama 14 tahun ini menjadi pribadi yang sudah sangat militan dengan goncangan-goncangan kehidupan seperti itu gitu. Nah, iya, Ya, gitu anak mungkin. kecil sudah diajari bagaimana menghubungkan dunia yang selama ini terpisah. Di kelas, ya, di kelas dalam arti formal gitu dengan dunia nyata sehari-hari. Saya ingin gali Mbak, yang sebetulnya menarik itu adalah mengenali cara belajar orang monoton. Ini gimana pada mereka? Ben ora monoton, ben itu menurut saya satu hal yang sangat penting. Orang nyaman, ora direpresi guru, ya kan? Terus belajar itu tidak harus jauh-jauh dari, tapi di sekitar kita ternyata sesuatu yang membuat mereka jadi confident untuk bangkit sebagai subjek. Yang pertama ya perlakukan mereka sebagai subjek, jadi jangan hanya jargon aja gitu. Jadi di SP itu Mas, setiap berapa bulan sekali kita ada pertemuan khusus untuk membahas apa yang akan kita pelajari. Gitu. Dan kita evaluasi benar-benar gitu. Hal-hal pelajaran yang walaupun penting, tapi membuat anak-anak bosan, itu harus dikasih tanda merah ini. Harus ditemukan metodenya supaya anak-anak nggak bosan gitu. Misalnya itu penting ya. Tapi intinya proses belajar di SP itu tidak pernah saya yang menentukan. Jadi itu selalu model partisipasi gitu. Iya, jadi konco-konco misalnya contohnya ya, konco-konco pengen sinau apa, sing menyenangkan, sing konco-konco iki iso betah sinau ning gubah iki apa? Gubah itu gubah baca. Mereka konco-konco seneng ning gubah, marake seneng ning gubah iki apa to gitu. Kayak gitu misalnya. Itu tidak hanya omongan ya, kadang-kadang juga prosesnya banyak dilakukan secara informal. Jadi kita ketemu satu persatu anak gitu, menggali secara dalam gitu, menggali secara. Jadi prosesnya memang sangat melelahkan Mas. Kalau dilihat dari ini ya, kalau dilihat dari kacamata proyek itu kayaknya nggak mungkin gitu. Mbak Dia, Anda mengenalkan metode yang membuat orang nyaman belajar. Sinau ini jadi rabot, tidak berat, tapi nyaman. Tetapi di balik itu kan juga punya misi bagaimana mengenalkan ekologi, mengenalkan lokalitas, mengenalkan suatu alami. Itu gimana caranya Anda membuat sesuatu yang gede jadi sederhana di Sebenarnya dikatakan susah juga enggak ya, asalkan pijakannya kepada kebudayaan. Jadi jangan pernah memisahkan pendidikan apapun dengan kebudayaan. Kebudayaan ini kan kalau diterjemahkan ada berapa ratus definisi ya. Tapi kalau buat saya sih saya ambil aja gini, yang paling gampang itu kebudayaan adalah kehidupan sehari-hari. Udah itu aja. Jadi ketika dia belajar sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, itu nggak mungkin terlepas dari ekologi, gitu. Kayak misalnya petani, nggak mungkin dong lepas dari itu kan dikembangkan universitas. Kalau di desa ya nggak mungkin ya, gitu. Jadi itu yang pertama. Mengenali kebudayaan di sekeliling dia. Dan itu bukan dari kita ya, maksudnya kita yang mengintrodusir gitu ya. Wah iki ngene, kebudayaanmu ngene gitu. Mereka diajak ngobrol soal tradisi. Iya, betul. Jadi makanya salah satu skill yang harus dimiliki teman-teman kecil ya di kelompok anak di sini itu adalah mengenal lingkungan dan kebudayaan setempat gitu. Ini clue yang sangat penting, Mbak. Itu salah satu. Jadi kita kan punya nyun sewu ya, tadi saya potong. Kita punya beberapa targetan. Jadi walaupun sekolahnya desa, tapi kita punya metodologi, kita juga punya target gitu. Apa aja yang mau dipelajari, target apa yang mau kita dapat, misalnya skill-skill apa yang harus dikuasai anak, misalnya kayak gitu. Itu kita definisikan Mas. Misalnya kemampuan berempati, kemampuan punya kepedulian, toleransi,
tidak mau bekerja sama, bisa mampu bekerja sama, kemudian juga tidak boros segala kayak gitu diajari nggak? Iya, ya, maksudnya tapi ada beberapa hal yang penting ya, ada 7 atau berapa saya agak lupa. Ya. Nah, intinya pokoknya kita mulai mendekatkan pada tujuan itu gitu. Nah, kita mencari metodenya apa aja gitu. Misalnya kayak kalau mengenal ekologi atau kebudayaan setempat itu, kita punya paket-paket program belajar seperti Sobo Tegal, Sobo Pawon, kemudian belajar berkaitan hal-hal dari kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kayak misalnya Sobo Pawon itu nanti macam-macam, ada belajar napeni, ada belajar nutu, ada belajar. Jadi mereka secara nggak langsung. Artinya sebetulnya setiap hari mereka jalani diperbincangkan supaya mereka dekat. Saya sangat banyak dapat hal yang begitu, pengetahuan yang luar biasa. Jadi pengalaman penting ini bisa menjadi inspirasi buat publik ya, bahwa semoga, kalau mau mempelajari, mau belajar, itu belajarlah dari realitas. Ini kritik Mbak Dia ini menarik, ini teguran bagi penyelenggara pendidikan siapapun dia. Kalau mencerabut dari akar sosialnya, akar kemudian ini akan gagal. Sebaliknya kembalikan pendidikan pada kebudayaan. Di situ membentuk jati diri. Betul. Terima kasih Mbak. Moga-moga sukses, moga-moga sehat. Salam untuk dulur-dulur di sini. Moga-moga menjadi subjek yang cerdas dan aktif. Amin. Mohon maaf ya. Banyak suara harus didengar pada bincang-bincang pinggiran. Dengar bincang-bincang pinggiran pada bincang-bincang pinggiran. Oh.